kecerdasan finansial tentu tidak akan ada habisnya. Kecerdasan finansial harusnya diajarkan sejak dini di sekolah. Bahkan saat usia anak berada di bangku TK atau taman kanak-kanak, ini sudah diajarkan bagaimana value uang, bagaimana fungsi uang sebagai alat tukar. Kemudian naik lagi ke SD, kita harusnya sudah diajari bagaimana pengelolaan uang dengan baik. Di SMP, kita mulai diajari bagaimana cara menghasilkan uang, meskipun baru teori. Bahkan di beberapa SMP sudah mulai diberikan akses untuk magang. Tujuannya apa? Tujuannya agar tahu, salah satunya adalah bagaimana dunia profesional itu bekerja dan menghasilkan uang. Di SMA kita tentu sudah tahu ada materi yang namanya akuntansi tentang pengelolaan keuangan. Ketika kecerdasan keuangan itu diajarkan sejak dini, harusnya kita semua tidak ada istilah besar pasak daripada tiang. Ngomongin besar pasak daripada tiang, ini ada satu hal yang menarik ya. Di Indonesia khususnya, itu budaya hutang itu sangat dipermudah. Kalau Anda mau beli motor, mobil dengan sistem kredit itu jauh lebih mudah. Apalagi sekarang ada pay later yang mempermudah. Ya, Anda hanya buka handphone, di situ banyak sekali aplikasi ya, hanya kurang dari 5 menit Anda bisa mendapatkan uang begitu mudahnya. Bahkan ilegal pinjaman online itu sangat banyak sekali bisa diakses. Ini kalau tidak dibekali kecerdasan keuangan, ini sangat bahaya sekali. Coach Haydin tidak akan membahas secara keseluruhan bagaimana pengelolaan keuangan, tapi ada highlight atau hal yang Coach Haydin soroti. Sebenarnya, bolehkah kita menggunakan uang hutang untuk membeli sesuatu? Atau bolehkah kita berhutang dan besarnya berapa supaya keuangan kita tetap sehat? Jadi, sobat pembelajar, kita itu boleh menggunakan transaksi secara kredit atau berhutang maksimal 30% dari pendapatan kita. Jadi kalau pendapatan kita 10 juta misalnya, teman-teman boleh transaksi non tunai atau lebih tepatnya kredit ya, hutang. Itu harusnya maksimal 3 juta. Artinya kalau teman-teman mau ngambil cicilan mobil, maka ambillah cicilan yang besarnya maksimal 3 juta. Itu pun kalau nggak ada cicilan lain. Tapi kan sekarang teman-teman tahu ya, handphone mau beli boleh dikredit, motor mau beli boleh dikredit, kulkas beli boleh dikredit, TV beli bisa dikredit, bahkan mau beli barang-barang dari handphone langsung bisa pakai pay later dan seterusnya. Ini mengkhawatirkan. Saking mudahnya kita lupa pendapatan kita berapa, sehingga pakainya uang pinjam. Miris ketika teman-teman tahu berita sebuah keluarga itu diduga bunuh diri karena terjerat pinjol. Nah, ini kan miris sekali. Yuk kita ajari kecerdasan keuangan kepada anak-anak kita sejak dini. Kapan? Ya mulai dari TK. Bahkan kalau teman-teman punya anak, ya ajari nilai-nilai uang itu semampu anak ya. Bahkan sebelum TK pun silahkan dalam porsinya. Tapi yang Coach Haydin highlight hari ini adalah kapan dan berapa besar kita mengeluarkan uang untuk transaksi kredit atau berhutang, yaitu 30% maksimal dari penghasilan kita. Jadi kalau penghasilannya UMR, anggaplah 5 juta ya, berarti boleh berhutang transaksi cicilan, itu harusnya besarnya sekitar 1,7, itu maksimal. Jangan sampai, maaf ya, punya penghasilan 5 juta, cicilannya 3,5 juta. Ya inilah yang membuat Anda menyiksa diri Anda, akhirnya terjadi besar pasak daripada tiang. Anda tidak inginkan? Maka jangan lakukan itu. Salam sukses, sobat pembelajar.